Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohri sodri wa yasirli amri uhdatan bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan insya Allah yang selalu dirahmati Allah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita insya Allah masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan handetolan, dan insya Allah kita yang selalu menantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk pagi ini saya akan membawakan tentang memperbanyak istighfar di waktu syahar. Manusia mana yang tidak ingin bahagia? Tentu kita semua ingin bahagia, hanya saja banyak orang yang tidak tahu arti kebahagiaan yang hakiki, atau tidak tahu jalan menuju kebahagiaan itu, atau pura-pura tidak tahu karena hawa nafsu, syahwat, dan syubhat. Seorang ulama mengabarkan kepada kita tentang ciri-ciri dari kebahagiaan itu, yaitu apabila diberi ia bersyukur, jika ditimpa musibah ia bersabar, dan bila berdosa ia segera beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga inilah yang insya Allah akan kita renungi bersama, karena betapa hebatnya manusia sekarang melakukan suatu kesalahan atau kehilafan, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik siang ataupun malam. Sikap terbaik bagi orang yang beriman adalah selalu atau segera beristighfar kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaitu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, aku maha mengampuni dosa-dosa kalian semua, maka beristighfarlah kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai manusia tidak bisa mengelak bahwa kita juga pernah atau sering berbuat dosa dan maksiat, terasa ataupun tidak, karena tidak ada anak Adam yang bisa terlepas dari dosa kecuali al-maksum Rasulullah SAW. Sebab jiwa manusia mempunyai kecenderungan menyuruh berbuat dosa, sehingga dipastikan manusia akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Bahkan kalaulah hamba itu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, yaitu bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah, maka Dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Di antara karunia, anugerah dan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu dimudahkan jalannya untuk keluar dari gelimang dosa dan maksiat. Walaupun seorang itu telah sampai kepada puncak dosa sekalipun, asalkan ia mau benar-benar kembali, dan Allah akan terus membuka pintu tobat hingga matahari terbit dari barat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk mengampuni pelaku dosa di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan istighfar. Sesungguhnya istighfar dari dosa dan maksiat merupakan keharusan bagi setiap muslim dan merupakan esensi dari ubudiyah kepada Allah Ta'ala, yang mana agama tidak tegak kecuali dengan tauhid dan istighfar. Allah memberikan kemudahan hambanya untuk melakukan istighfar, di mana melakukannya pada situasi dan kondisi yang memungkinkan baginya, baik siang, malam, sendirian atau di keramaian, di waktu sehat maupun sakit, di waktu syafar atau mukmin, dan kondisi duduk maupun berdiri,
Tidak ada alasan bagi seseorang muslim untuk tidak beristighfar. Karena ada beberapa keutamaan beristighfar. Pertama, penyebab terhapusnya dosa. Kedua, penolak bencana. Ketiga, merupakan amalan rutin Rasulullah. Keempat, merupakan syiar pada Nabi. 5, merupakan fondasi ibadah. 6, merupakan kebutuhan manusia. Di sini yang saya tekankan yaitu keutamaan istighfar di waktu sahar. Istighfar disyariatkan di setiap waktu, namun menjadi wajib apabila seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, dan dianjurkan setelah mengerjakan amalan solih seperti setelah sholat fardu 5 waktu, terlebih lagi di waktu sepertiga malam. Sebab Allah Ta'ala banyak memuji para hambanya yang meminta ampun di waktu sepertiga malam tersebut. Ketika malam semakin gelap, sunyi, sepi tanpa suara, waktu itulah yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan isi hatinya dan kebutuhan kepadanya semata. Ketika hati bisa khusyuk, ingat akan Rabb alam semesta, mengakui kelemahan diri dan mengagungkan kebesaran Tuhan, maka hati menjadi tenang karena berzikir kepada pemilik langit dan bumi. Hati bisa riang karena ketulusan rahmat dan karunia-Nya. Allah berfirman seraya memuji mereka, dan Allah maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka," yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahar. Quran Surat Al-Imran. Dan berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu sahar. Quran Surat Az-Zariyat. Kata sahar merupakan bentuk jamak dari kata sahar yang bermakna sepertiga malam terakhir atau waktu sebelum fajar. Penghususan waktu sahar dengan beristighfar karena pada saat itu doa mustajab dan badan terasa berat beribadah di waktu itu. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi pada waktu tersebut, "Manakah orang beristighfar sehingga aku ampuni dia?" Pada akhir malam di hati manusia ada konsentrasi, kedekatan, dan kelembutan hati yang tidak didapati di waktu lain. Dan inilah sangat cocok dengan turunnya Allah ke langit dunia. Dan Dia berfirman, adakah orang-orang yang berdoa? Adakah orang-orang yang meminta? Adakah orang-orang yang bertobat? Dan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang beristighfar, maka aku ampuni. Betapa dahsyatnya kita berdoa di waktu sahar tersebut, setengah jam sebelum waktu subuh dan adzan subuh berkumandang. Itulah waktu sahar, di mana Allah akan mengabulkan semua permintaan kita, akan mengabulkan apa yang menjadi beban hidup kita. Insya Allah akan mengijabah doa kita. Banyak-banyaklah beristighfar di waktu-waktu tersebut. Insya Allah akan mendengar permintaan kita, mohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari suatu kesalahan dan dosa serta maksiat. Untuk kultum pagi hari ini saya hanya bisa men-sharing masalah
istighfar di waktu sahar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semua, karena kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan pada teman-teman, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.